intense fight scenes, terus ada drama, tapi hidup aku kayak apalagi like quarantine beneran kayak di rumah aja gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak lah kok hidup gue bosen banget dibandingin Vincenzo gitu. Terus sampai aku beneran kayak sedih, sampai aku kayak kepikiran Vincenzo terus tiap jam, pokoknya it's very unhealthy. Kita bisa bersandar sama Tuhan, udah bersandarnya sama Tuhan aja udah paling bener gitu kan. Bukannya ke karakter yang ganteng atau karakter yang cantik atau pacar lu bahkan. No, you need to depend on your life on something more gitu loh. Ya, oke. Hai, aku Inori. Aku Gaby. Welcome to Margoria. Host di episode kemarin jadi narasumber di episode kita yang kali ini. Di episode kedua ini kita bakal ngobrol sama Gaby Jona nih. Hai. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin tentang waifu dan husbando. Istilah yang sebenarnya udah familiar banget lah ya di kalangan anak remaja, apalagi buat kita yang suka nonton anime. Nah, Gab, waifu dan husbando ini artinya apa sih? I think kayak waifu and husbando is like orang yang our fictional crush yang kita suka gitu dari anime atau TV series. Yes, setuju banget. Menurut aku sih topik kita kali ini mengarah pada kegemaran secara universal, bukan cuma terbatas buat waifu atau husbando aja. Oh iya, denger Gaby punya personal story yang lekat banget sama topik kita kali ini. Ceritain dong, Gab. Oke, jadi dulu aku sempat suka banget sama di Netflix show namanya Vincenzo. Terus itu kayak awal Februari 2021 gitu, aku setiap hari Jumat, setiap hari Sabtu pasti aku nontonin abis aku ada free time kan. Dan memang kayak pas episode 1 sampai berapa gitu aku tuh masih merasa kayak oh biasa aja, oke, this show is good, tapi ya abis nonton ya aku nggak bakal kayak mikirin terus kan. Tapi abis episode keberapa gitu aku mulai kayak I think about Vincenzo like every hour of my day, kayak bener aku pikirin terus sampai akhirnya kalau aku nggak nonton pas aku lagi nggak nonton Vincenzo itu I will feel like empty, terus I will feel like sad, like my life is so boring compared to Vincenzo, di mana di Vincenzo itu kayak ada romance, terus ada intense fight scenes, terus ada drama, tapi hidup aku kayak apalagi like quarantine beneran kayak di rumah aja gitu. Jadi aku kayak ngerasa kayak lah kok hidup gue bosen banget dibandingin Vincenzo gitu. Terus sampai aku beneran kayak sedih, sampai aku kayak kepikiran Vincenzo terus tiap jam, pokoknya it's very unhealthy. So one day that's why I decided to promise to myself that I will stop watching the series. And beneran dari Maret ya, kalau nggak salah Maret atau April 2021 sampai sekarang aku belum pernah lanjutin Vincenzo. So yeah. Keren banget sebenarnya loh ini ceritanya dan bener-bener relate sama kehidupan kita sekarang karena aku pribadi juga sering begitu, apalagi kalau series udah selesai kita bingung mau ngapain atau mau nonton series yang mana lagi nih, apalagi masih terbayang sama aktornya yang kadang ganteng banget kan? Sampai halu sendiri. Nah padahal kalau dipikir-pikir there are a lot of things we can do selain nonton. Kita bisa kayak belajar, baca buku, olahraga, crafting, dan sebagainya yang sebenarnya lebih bermanfaat. Nah, Gaby sendiri gimana sih ngatasin kehampaannya waktu berniat buat stop nonton seriesnya? I mean, after nonton seriesnya sih kayak udah, emang awalnya susah, tapi maybe kayak dibantu sama doa juga pribadi, kayak minta please help me God so I can like stop thinking about this very handsome character and so that I can move on with my life. Terus ya akhirnya ya udah kan, terus abis lain doa juga kayak kan I udah nggak nonton Vincenzo lagi, jadi I ada aktivitas lain yang I lakuin supaya bisa you know I have other activity, jadi mulai fokus ke aktivitas lain dan seterusnya. And also this quote from Iron Man from kalau nggak salah itu dari itu dari Homecoming. Okay, it's not working out. I'm gonna need the suit back. For how long? Forever. Yeah, that's No, please, Let's have it. You don't understand. This is all I have. I'm nothing without this suit.
If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it. Okay? Like what Iron Man said, if you're nothing without the suit, then you shouldn't have it. You know, if you're nothing without Vincenzo for me, then you shouldn't watch it. Yeah. Hai guys, editor Gabi here. Aku lagi ngedit video ini sekarang dan aku mau perjelas lagi bagian yang if you're nothing without this suit then you shouldn't have it. Itu kayak kalau bahasa Indonesianya, kalau kamu bukan siapa-siapa tanpa kostum ini, maka kamu seharusnya buang aja kostumnya. Misalnya kalian menggantungkan kayak hidup kalian pada Raiden Shogun misalnya dari Genshin Impact, atau misalnya Mikey dari Tokyo Revengers, let's say. Misalnya kalian gantungan hidup kalian ke dua karakter itu, dan I feel like in life gitu, it's very important that you depend your life and your life's worth on something that is actually worthy. Like for example, if you are believing in God, then depend your life on God, the creator of your life. But if you are misalnya you nggak gitu religious atau you nggak gitu percaya, ya at least depend your life on your dream gitu. Misalnya you mau bikin startup besar, depend your life on that. Atau misalnya depend your life on membantu orang lain, atau pokoknya something that you want to achieve gitu. Kayak gue juga, gue sendiri ya, bukannya ke karakter yang ganteng atau karakter yang cantik atau pacar lu bahkan. No, you need to depend on your life on something more gitu loh. Ya, oke. Thank you. Nah, bisa jadi tips juga nih buat teman-teman yang pengen mengatasi kecanduannya. Emang nggak mudah ya awalnya ya, Gap ya. Tapi yes. Tapi kalau misalnya kita udah berhasil bebas, pasti perasaannya tuh lebih senang dan kayak lebih lega aja gitu kan. Nah intinya kalau kita tuh udah ngerasa kegemaran kita tidak membawa sesuatu yang positif, ya kita tinggalin aja nggak sih? Kayak masih banyak hal lain yang kita sebenarnya lebih cocok gitu ada di situ. Nah teman-teman, kita tuh punya identitas dan tujuan kita sendiri yang Tuhan udah rancangkan buat kita dari awal, dan kita hidup buat menemukan dan mewujudkan tujuan itu. Nah tentunya sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita merasa kita sangat tergantung sama pacar atau kayak Genshin, Minecraft, gitu, Blackpink, waifu, husband, whoever, sampai kita ngerasa kayak kita bukan apa-apa sama mereka, berarti kita harus berpikir buat keluar. Ya nggak sih, ya kan? Kayak ya keluar aja gitu dari hal tersebut, mungkin sementara atau bahkan selamanya gitu. Dan pasti ada hal positif dari setelah kita keluar dari hal-hal tersebut. Jadi ada satu ayat Alkitab yang pas banget buat topik kita kali ini nih. Dari Mazmur 19 ayat 19. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Nah, jadi mulai sekarang baca firman Tuhan, selidiki kehendak Tuhan, dan hiduplah menurut firman-Nya. Apalagi dalam mengatasi kegemaran yang hampa ini ya, karena pasti Tuhan selalu menyertai kita dan kita bisa bersandar sama Tuhan. Udah bersandarnya sama Tuhan aja udah paling benar gitu kan. Nah, wait, Inori. Speaking of firman Tuhan, can I like share something? Boleh. Bentar. Maybe for you guys yang lagi pengen, kayak usually sih kalau pagi-pagi, I think enaknya itu baca Alkitab pakai app ini namanya so basically this thing called Holy Bible, tapi itu sih ya pokoknya Holy Bible, you click it, terus biasanya nanti kayak tiap pagi nanti dikasih kayak renungan home. Nah, jadi nanti tiap pagi ada renungan baru. You can just like click it. Terus ini ceritanya sermon kayak 2 menit gitu. Terus nanti ada scripture. Terus ya gitu lah, pokoknya kayak renungan tapi kayak IG story gitu formatnya. Jadi I usually read this every day. Jadi teman-teman yang mungkin pengen rutin membaca Alkitab, bisa coba dimulai dari hal kecil ya, gitu ya. Kayak baca renungan harian atau dengar sermon dari YouTube juga bisa gitu. Nah, oke, Gap. Jadi setelah kita ngobrol bareng selama beberapa menit ini, nilai Kristiani apa aja sih yang esensial dalam mengatasi kegemaran yang hampa ini? Jadi aku dulu ya. Nah, menurut aku sih pasti harus ada pengorbanan ya. Kalau kita mau berhasil atau
menjadi lebih baik, pasti harus ada sesuatu yang kita hilangkan, yang kita Yes. korbanin, terutama ya yang buruk-buruk itu ya, misalnya kayak kegemaran yang hampa tadi. Nah, kalau menurut Gaby, nilai apa aja nih yang esensial? I think it's definitely kayak trust in God because I feel like kalau di film gitu diajarin kayak let me ask you this first, Inori, what's your favorite romance scene? Entertainment, ada satu film Yeah. namanya Kapan Kawin, itu dia ada adiknya Wirasi sama Reza Rahadian. Well, ada tuh satu scene yang gives me goosebumps banget, kayak kan si Reza Rahadiannya tuh ceritanya lagi syuting gitu, terus habis itu si ceweknya nyamperin gitu kan, bilang kayak, kan awalnya si ceweknya tuh kayak gak suka gitu kan, terus I nonton. ya itu kan ada di YouTube juga, itu bener-bener Itu yang dia pura-pura, Rezanya pura-pura jadi mantan, pura-pura jadi calon suami kan? Iya. Iya, I nonton. Itu kayak seru banget, itu ada yang scene terakhirnya itu the best scene sih. I agree. Ya pokoknya from what Inori said, pokoknya itu kan ceritanya romance scene. Kayak menurut kalau di film itu they tell us that we will be happy kalau kita punya pacar, atau we will be happy kalau kita bisa ngelakuin hal yang sweet sama orang lain gitu. Tapi I feel like nilai Kristiani di sini kayak kita harus trust in God, trust in what God tells us what is true happiness. Kayak for me, I think true happiness itu mungkin bisa kayak pas kita ngebantu orang lain, when we make other people smile, dan that's why I think it's trust in God. Bener-bener kebahagiaan orang lain tuh kayak menghadirkan kebahagiaan sendiri gitu. Yeah. Aduh, cakep banget ya teman-teman nilai-nilai Kristiani di episode kita. Nah teman-teman, jadi sekian dulu ya episode kedua kita. Nantikan episode-episode Marturia selanjutnya. Dadah! Yeay! Kalau kalian punya topik yang penting untuk dibahas atau perlu untuk mendapatkan perhatian di SMAK 5 melalui Marturia ini, langsung aja private chat ke nomor 0812-6240-5018 atau line ke ID Inori SHP ya. Thank you!